Salam lestari, rahayu, hormat lan santi. Perkenalkan, nama saya Gede Praja Mahardika. Saya adalah salah satu founder Yayasan Sahabat Bumi Bali. Kegiatan saya sehari-hari sekarang bekerja di salah satu pemerintahan di Kabupaten Buleleng menjadi pegawai kontrak. Di masa WFH ini, kegiatan yang saya lakukan adalah merawat dan menanam, serta melakukan pembibitan pohon beringin, kroye dan kawan-kawannya yang menghasilkan banyak air ketika musim kemarau, serta sebagai salah satu penunjang konservasi alam. Karena ke depan masalah yang kita hadapi tidak hanya sampah, mungkin saja masalah yang kita hadapi adalah krisis air bersih dan air minum jika kita tidak merubahnya. Belakangan ini berbicara sampah selalu melekat di benak kita adalah barang yang tidak terpakai, dan banyak sekali teknologi yang dikeluarkan oleh teman-teman penggiat lingkungan serta program-program yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan sampah terutama di Pulau Bali. Bagaimana program 97 tahun 2018 tentang pengurangan plastik sekali pakai, terus yang terbaru adalah Pergub 47-nya pengelolaan sampah dari sumber. Nah, di pengelolaan sampah dari sumber kita bisa lakukan dengan cara-cara sederhana, yaitu dengan membuat komposter atau membuat biopori yang fungsinya sangat banyak sekali. Salah satunya memperbaiki air tanah atas dan mencegah banjir. Dan kita bisa mengelola sampah organik yang ada di rumah tangga. Terus yang kedua, bagaimana dengan sampah plastik yang kita hasilkan di rumah tangga? Kita akui kita tidak bisa lepas dari yang namanya penggunaan plastik, tapi bagaimana cara kita bijak menggunakan plastik itu sendiri. Kita mulai mengurangi pemakaian plastik kalau itu tidak perlu sekali, gunakan bahan-bahan organik, dan yang ketiga membuat eco brick. Kenapa membuat eco brick? Karena tidak semua plastik mempunyai harga di bank sampah. Ada harganya tetapi murah sekali. Nah, tidak mungkin kan kita habis memakan permen terus kita kumpulkan, kita bawa ke bank sampah. Tidak mungkin. Atau seperti ini. Nah, ini adalah plastik-plastik yang saya sengaja kerjasama dengan teman-teman yang mempunyai warung makan. Jadi saya tidak menyalahkan mereka, tetapi saya mengajak mereka untuk mengumpulkan plastik-plastik ini. Nantinya saya akan buat namanya eco brick seperti ini. Jadi prosesnya pun sangat sederhana. Pertama kita masukkan dulu warna dasar. Kenapa ada warna dasar? Agar mempunyai estetika. Jadi mempunyai istilahnya mandala, seperti itu, berpola dia. Ada 3, 4, 5, 4 lagi. Jadi kalau mau buat tempat duduk kita perlu 19 dan botolnya pun harus sama. Karena tidak semua botol itu mempunyai tinggi yang sama. Nanti kalau botolnya tidak sama nanti jomplang tempat duduknya, seperti itu. Nah, ketika banyak sekali eco bricknya, kita bisa membuat kebun eco brick yang ada di belakang saya ini. Sudah kebunnya ada dari tahun 2017 dan kita menggunakan tanah dengan sistem 411. Jadi 4 tanahnya difermentasikan dulu selama 2 minggu, terus lalu dicampurkan pasir 1, diisi jerami, terus kalau finishingnya menggunakan semen, menggunakan 411 juga, tanahnya 4, pasir 1, semen 1. Jadi dibuatkan bola-bola agar merata seperti itu. Nah, ini kalau ini eco brick biasa. Jadi kalau apa bedanya eco brick ocean dengan eco brick biasa atau eco brick mountain atau gunung? Kalau eco brick yang biasa ini, yang kecil ini harus plastiknya itu harus bersih. Karena kalau plastiknya kotor takutnya ada mikroba. Nah, ini bisa bagian dari kita merawat, bertanggung jawab terhadap plastik yang kita hasilkan. Nah, kalau eco brick ocean di nomor 3 ini, kita biasanya teman-teman
mengadakan bersih-bersih itu kita wajibkan mereka membawa air galon air mineral yang 1005 ini atau yang 6 liter itu ada, kita potong di sini dari 2 ini, terus kita tetap masukkan dasarnya ini. Nah, terus kita kumpulkan plastik-plastik yang kita dapatkan dari pembersihan itu, terus baru dimasukkan ke sini, dipadatkan, tinggal dicaklokkan. Tapi ini tidak bisa menjadi tempat duduk, ini bisa menjadi kebun itu. Jadi karena kan kita tidak mungkin kita bersihkan pantai yang misalnya 2 meter atau 2 kilo itu kita bersihkan. Pantai yang kita bersihkan ini terus kita kumpulkan, terus kita bawa ke TPA. Itu bukan menyelesaikan masalah, tapi memindahkan masalah gitu. Jadi sebenarnya kegiatan-kegiatan seperti itu sangat bagus, tetapi tanpa kita sadari kita membangun mindset masyarakat, buang sampahnya aja lagi ke sana, toh besok ada yang membersihkan itu. Terus yang kedua, apakah sampah-sampah ini akan berakhir di TPA? Tidak, itu berterbangan sebelum berakhir ke TPA, dan itu mempercepat timbulan di TPA seperti itu. Jadi hal-hal sederhana inilah yang bisa kita lakukan. Jadi sebenarnya kalau kita sudah bijak menggunakan plastik, kita mulai menggunakan bahan-bahan organik, satu ini tidak penuh gitu. Kenapa saya banyak sekali mempunyai ecobrick, bisa sampai buat kebun dari tahun 2016? Karena saya sering sekali memunguti plastik-plastik yang ada di bengkel ban seperti itu, di warung-warung saya kumpulkan, terus membuatlah ecobrick itu sendiri. Jadi memulainya memberikan contoh dulu kepada masyarakat sebelum kita memberitahu masyarakat itu. Nah, cara proses membuatnya pun sederhana. Kita masukkan plastik-plastik ini ke dalam botol. Nah, seperti ini. Ini seperti ini, berat ecobrick ini hasilnya. Jadi berat ecobrick ini adalah berat standarnya adalah 200 gram dan bisa didaftarkan ke GoBrick namanya. Jadi kita sudah global, internasional. Dan apa saja yang bisa dimasukkan ke dalam ecobrick, semua jenis plastik yang tidak mempunyai harga di bank sampah kita masukkan ke dalam ecobrick. Dan yang terbaru adalah masker sekali pakai, kita bisa masukkan juga ke dalam ecobrick, karena kita tidak tahu kita ini pembawa virus apa tidak. Nah, caranya adalah sederhana, dicuci, dikeringkan, terus digunting menjadi beberapa bagian, masukkan ke sini, udah selesai gitu. Jadi cara-cara sederhana untuk bertanggung jawab terhadap plastik yang kita hasilkan itu sangat mudah sekali. Yang susah itu adalah melakukannya. Selama kita tidak mempunyai ide kreatif dan imajinatif, di sanalah polusi itu akan timbul. Salam lestari, rahayu, hormat lan santi.